Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ardianto dari Teknik Informatika Menteng. Ingin mempresentasikan untuk tugas besar saya mata kuliah analisa berorientasi objek, yang dimana terdapat dua soal utama. Yang pertama, berdasarkan deskripsi ini dikembangkan yang berikut ini untuk kasus request a package pickup. Dan untuk skenario pelanggan web, di sini diminta untuk membuat use case diagram, kemudian activity diagram, kemudian system sequence diagram. Dan cabangan kedua adalah membuat hal yang sama tetapi dengan case, yaitu pick up a package. Ya, sama seperti yang pertama tadi, diminta untuk membuat use case diagram, activity diagram, kemudian yang terakhir ada system sequence diagram. Ya, langsung saja masuk ke use case diagram pertama, yakni request a package pickup. Di sini aktor yang menjadi pemeran utama atau pemeran satu-satunya di sini adalah pelanggan atau customer, yang mana bisa melakukan order request, kemudian update order detail. Kemudian setelah terjadinya update order detail itu, yang isinya ada nama, alamat, untuk tipe pengiriman dan lain-lain, itu akan diolah, kemudian dihitung biayanya dan juga estimasi waktunya. Kemudian setelah itu dicetak label dan tanda terima untuk pelanggannya. Kemudian setelah itu mendapatkan informasi kapan penjemputan itu tiba, begitu. Itu use case diagram dari request a package pickup, yaitu maksudnya adalah meminta penjemputan paket. Kemudian diagram kedua, di sini saya mempresentasikan one by one untuk misal use case diagram pertama, kemudian use case diagram kedua, kemudian selanjutnya ada activity diagram pertama dan dilanjutkan activity diagram kedua, begitu ya. Kemudian untuk use case diagram kedua, yaitu pada case pick up a package, yaitu penjemputan dari paketnya itu sendiri. Yang pertama ada aktor-aktornya, yakni ada pengemudi atau driver, kita sebut itulah. Kemudian ada pelanggan atau customernya. Di sini case-nya ada sistem menjadwalkan untuk waktu penjemputan dan alamat penjemputannya. Kemudian ada pengemudi atau driver yang menuju ke lokasi penjemputan. Kemudian dari pengemudi itu melakukan listing paket sesuai label yang telah tertera pada aplikasi. Kemudian update detail paket. Di sini dari dua aktor ini melakukan update detail paket. Dari pengemudi memverifikasi apakah ada update detail paket itu kepada pelanggan, dan pelanggan memverifikasi jika iya, maka dilakukan penambahan atau perubahan dari data yang sudah ada, misal kayak ada penambahan barang atau perubahan nama atau alamat, begitu. Kemudian setelah melakukan update detail paket, yaitu itu masuknya ke validasi juga atau verifikasi. Ya, setelah itu ada membayar biaya dari yang total setelah kalkulasi itu. Kemudian setelah itu dari pengemudi mencetak tanda terima dan label surat. Setelah itu melakukan update status bahwa barang telah dijemput. Kemudian ada activity diagram request a pickup package. Di sini ada, kita bagi ke dua bagian, yakni ada sisi customer, kemudian ada sisi sistem ya. Yang pertama dari sisi customer, pertama-tama aktivitas yang dilakukan adalah membuka webnya. Kemudian setelah membuka webnya itu, customer itu melakukan order, memasukkan tipe layanan, nama, alamat pengiriman, dan lain-lain. Kemudian setelah melakukan order dengan mengisi form yang sudah ada, yakni dilanjutkan ke sistem, yakni menghitung biaya, kalkulasi waktu, estimasinya, kemudian mencetak perkiraan waktu penjemputan, dan dilanjut lagi dari sistem itu adalah membuat record atau rekam jejak dari
order customer itu sendiri. Setelah membuat record, itu akan ditanyakan kembali ke customer itu sebagai verifikasi label. Apakah order tersebut sudah sesuai atau belum, begitu. Kemudian setelah melakukan verifikasi label, sistem akan menampilkan label yang jika sudah sesuai akan tampil, dan jika tidak sesuai maka akan mengulang orderannya, kayak melakukan order ulang gitu. Kemudian untuk activity diagram pickup package atau penjemputan dari paketnya itu sendiri, di sini kita bagi ke dalam 3 bagian atau 3 sisi. Ya, ada 3 bagian lah pokoknya. Yang pertama ada bagian sistem, kemudian bagian pengemudi atau driver, dan yang ketiga ada bagian pelanggan atau customer. Di bagian sistem, aktivitas pertama adalah menjadwalkan penjemputan yang tadi. Terus kemudian setelah menjadwalkan penjemputan adalah menampilkan jadwal tersebut ke pengemudi. Kemudian dari sistem lanjut ke pengemudi, yakni pengemudi menuju lokasi sesuai penjadwalan yang sudah ditampilkan pada sistem tersebut. Kemudian setelah pengemudi menuju lokasi sesuai penjadwalan, pengemudi akan melihat list paket pelanggan yang ditampilkan oleh sistem yang ada di sini. Kemudian setelah sistem menampilkan list paket pelanggan, pengemudi melakukan listing paketnya itu sesuai label yang tertera. Kemudian setelah melakukan listing, diverifikasi lagi kepada pelanggan apakah ada update detail paketnya itu sendiri, seperti yang tadi saya bilang di use case, yakni ada apakah ada perubahan dari nama pengirim atau nama penerima, kemudian alamat pengirim, alamat penerima, kemudian ada tipe paket atau ada penambahan paket yang tidak tertera sebelumnya pada paket tersebut, begitu. Kemudian setelah melakukan update detail paket di bagian pelanggan, dibalikan kembali kepada bagian pengemudi, update detail paket dan biaya. Kemudian setelah melakukan update tersebut, dilanjutkan kepada pelanggan yang membayar biaya yang sudah dikalkulasi ulang oleh pengemudi. Kemudian setelah melakukan pembayaran biaya, pengemudi melakukan cetak tanda terima dan label surat menggunakan printer portable, begitu. Kemudian setelah melakukan pencetakan tanda terima dan label surat, pengemudi akan melakukan update status menjadi paket telah dijemput. Kemudian kita masuk ke bagian sistem sequence diagram dari request a pickup package. Di sini aktornya ada pelanggan, dan salah satu bagiannya adalah sistem. Di sini terdapat looping. Yang pertama ada bagian service type, yakni tipe pengiriman atau tipe penjemputan paket yang ingin digunakan oleh pelanggan, yang ingin digunakan jasanya oleh pelanggan. Kemudian setelah itu melakukan mengisi alamat pengiriman, yakni ada nama, kemudian alamat, begitu. Kemudian setelah itu ada melakukan isian, yakni ukuran dan berat. Di sini ukuran dan beratnya ini sesuai dengan deskripsi yang ada di soal. Untuk ukuran dan berat tidak harus tepat sesuai dengan ukuran pasti atau berat pasti dari paket itu, tapi ini merupakan ada suatu pilihan atau range tertentu gitu untuk paketnya itu sendiri. Kemudian setelah melakukan pengisian ukuran dan berat, yakni sistem menampilkan biaya, waktu, dan mencetak record. Kemudian setelah itu pelanggan melakukan verifikasi label apakah record tersebut sudah benar atau belum, sudah sesuai atau belum, begitu. Kemudian setelah itu sistem membalikan lagi kepada pelanggan, yakni menampilkan label yang sudah disetujui. Di sini ada sistem sequence diagram dari pick up a package atau penjemputan dari paketnya. Ada aktornya adalah pengemudi, kemudian ada bagian sistem. Di sini terjadi looping. Nomor label requestnya ini search request berdasarkan nama.
Kemudian nomor label dan nomor pickupnya. Di sini paket yang maksudnya adalah update package. Itu yang tadi saya maksud di bahasan sebelumnya adalah melakukan update package yang dilakukan bersama dengan customer atau pelanggan, yakni ada nama, apakah ada perubahan nama, alamat, atau tipe pengiriman begitu, atau update berat dan ukuran begitu, atau ada barang atau item yang tidak tertera sebelumnya pada sistem kemudian ingin ditambahkan oleh customer, itu bisa juga. Ini melakukan update package. Kemudian setelah itu sistem melakukan pengemudi dan sistem di sini melakukan verifikasi label, apakah sudah sesuai labelnya dengan yang diminta oleh customer. Kemudian sistem menampilkan customer processing the payment. Di sini sistem melakukan proses dari pembayaran atau amount yang telah dibayarkan oleh customer kepada pengemudi sesuai dengan kalkulasi dari paket yang dipilih. Kemudian ada yang terakhir, confirmation of payment. Di sini maksudnya adalah mengkonfirmasi pembayaran telah berhasil atau belum, begitu. Dan di sini pada soal terakhir, ini soal nomor 2, yakni diminta untuk buatkan state machine diagram dengan berbagai kemungkinannya. Di sini saya coba buat untuk state machine diagramnya dari deskripsi yang sudah ada pada soal, dimulai dari titik hitam mulai, kemudian membuka web pemesanan, ini dari customernya ya, melakukan pemesanan ya, kemudian melakukan isi data pemesanan, nama, alamat, tipe pengiriman, ukuran dan berat yang ingin dipilih, dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu setelah melakukan isi data pemesanan, kemudian disubmit, kemudian dari sistem melakukan kalkulasi biaya dan waktu, menampilkan biaya setelah melakukan kalkulasi, yakni sistem akan menampilkan biaya dan perkiraan waktu penjemputan. Setelah itu membuat record, dan record tersebut perlu diverifikasi kepada customer apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum, maka dilakukan batal dan selesai. Di sini akan melooping lagi. Kalau misal pengen melakukan pemesanan, bisa diulang dari awal lagi, kemulai. Kemudian jika sudah terverifikasi atau sudah sesuai, kemudian sistem akan menampilkan label. Setelah menampilkan label, yakni record sudah terdaftar sebagai label yang sudah terverifikasi, kemudian pengemudi bisa melakukan penjemputan sesuai dengan label tersebut. Pengemudi tiba di tempat penjemputan. Setelah itu, kemudian dari pengemudi itu sendiri melihat daftar label paket yang sudah tersedia dari sistem, yang sudah terdaftar dan sudah terverifikasi sebelumnya oleh customer juga. Kemudian melakukan listing sesuai label yang tertera. Di sini melakukan verifikasi paket, apakah ada update paket. Jika tidak ada, akan lanjut ke mencetak tanda terima, dan jika ada update, maka melakukan mencetak label tambahan dan mengupdate data-datanya, entah itu data nama, alamat, penambahan item, dan jika ada penambahan item maka akan dilakukan kalkulasi ulang untuk biayanya dan lain-lain. Kemudian setelah itu juga akan memiliki output yang sama, yakni mencetak tanda terima. Setelah mencetak tanda terima, update data menjadi proses pengiriman atau bukan lagi proses penjemputan. Kemudian setelah itu lanjut ke melakukan pengiriman. Selesai. Terima kasih, sekian presentasi dari tugas besar mata kuliah analisis berorientasi objek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.